Pertama kali yang kita korek itu adalah diri kita sendiri. Karena tujuan kita kali ini adalah sedang tadi bagaimana agar kita itu menjadi orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah. Wa ya ayyuhal ittaqullah kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin sekalian jemaah parkiran dakwah, kajian parkiran dakwah di Masjid Mabio Mangun Karso, Semarang, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama yang mesti kita lakukan adalah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang bertubi-tubi dan juga berulang kali. Setiap hari Allah memberikan kenikmatan kepada kita, bisa tidur. Setelah itu pun juga bisa terjaga lagi, bangun dari tidur. Dan lafaz yang kita ucapkan ketika bangun tidur adalah juga rasa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ini adalah sebuah hadis yang didapatkan dari salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ketika itu masih kecil, paling sekitar umur 5 atau bahkan 7 tahun ya, kurang lebih 7 tahun atau 5 tahun, ingin bagaimana dia itu mengetahui sisi-sisi Rasulullah dalam segala hal. Bahkan ketika bangun tidur apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, termasuk doa tersebut ya. Dia sampai bermalam di rumah bibinya yang merupakan istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana ba'da ma amatana, alladzi ahyana ba'da ma amatana, yakni yang telah membangunkan yang sebelumnya kita dalam kondisi dimatikan oleh Allah, wa ilaihi nusur, dan juga kepada Allah lah kita akan kembali. Kalimat wa ilaihi nusur di sini adalah sebuah pengingat bagi kita untuk kalau kita nanti itu pasti akan kembali. Dan ketika Allah memberikan kehidupan bagi kita setiap hari, dan juga setiap hari kita berdoa, alhamdulillahilladzi
ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini berarti diberi kesempatan bagi kita untuk mencari bekal untuk kembali nanti. Ini esensinya dari doa tersebut sejatinya. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan fasawwatu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin sekalian, makanya tadi saya katakan kita mari bersyukur pada Allah. Makanya saya pun juga sering untuk mengajak bersyukur, memperbanyak syukur, karena ketika peristiwa bangunnya kita dari tidur, bahkan kita melakukan aktivitas, bisa makan, bisa minum, ya. Bahkan setiap detik kita menghirup udara yang kita hempaskan kembali, yang itu merupakan ciri-ciri sebuah kehidupan bagi kita. Dan itu kita diberi kenikmatan oleh Allah berulang kali. Maka wajiblah semestinya bagi kita untuk mensyukuri juga berulang kali dan bertubi-tubi. Bahkan Allah pun menyebutkan di dalam Al-Quran agar ini sebagai peringatan bagi kita. Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali? Tidak kurang dari 31 kali. Diulang dan diulang. Ya. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Kita tidak akan mungkin mampu mendustakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sedemikian banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan sekiranya engkau akan menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, tidak akan mungkin bisa. Kewajiban kita adalah untuk mensyukurinya, baik di dalam hati, lisan, tentu adalah anggota badan kita. Jadikan setiap nikmat itu menjadi energi taat kita agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa pula saya untuk memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan juga hadirin sekalian. Sering ketika setiap pertemuan ini yang disampaikan adalah anjuran untuk bertakwa, karena ingat setiap pertemuan itu esensinya ini menjadikan kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan saling mengingatkan, karena kita juga manusia mengakui walaupun juga sering diingatkan juga masih juga sering lupa, sehingga pola tingkah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau diingatkan saja kadang masih lali umumnya ratin lele. Hadirin sekalian, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Menjalankan perintah Allah sekuat tenaga kita, kemampuan kita, sampai tidak ada kemampuan kecuali kita melakukan takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah tersebut, dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berangkat dari surah Asy-Syams. Awal As-Sam yang diawali dengan berbagai sumpah. Banyak sekali sumpah yang Allah sampaikan di dalam surah tersebut. Dan ada sebuah ayat yang diperuntukkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Kadang kita ketika secara fisik sakit, begitu tergopoh-gopohnya kita untuk mengobati sakit yang sedang kita alami, entah itu batuk, demam, atau mungkin terkena luka, maka kita akan segera mencari obat, entah di apotek atau di toko herbal, ya. Itu karena sakitnya terlihat sakit secara fisik. Akan tetapi kalau yang sakit hati kita, kadang kita tidak terasa kalau ternyata hati kita sedang sakit. Dan sakitnya tersebut karena ada kotoran-kotoran, ada penyakit-penyakit di dalam hati tersebut, ya. Yang ini sejatinya lebih berbahaya dibanding penyakit fisik. Pada kesempatan kali ini adalah sisi berbahaya dari manusia. Ada sesuatu yang buruk,
ada sesuatu yang tidak baik pada diri manusia, dan tentunya lebih saya soroti kalau itu perihal yang menyangkut perihal hati, yakni yang mengotori hati. Ya, padahal orang itu akan beruntung ketika kita mengotori membersihkan hatinya, bersih hatinya, dan kita akan bisa membersihkan ketika tahu kotoran-kotoran tersebut apa saja isinya. Salah seorang tabi'in yang bernama Ahnaf bin Qais, qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, la rohata lil hasudi wa la muru'ata lil kadhubi wa la hilata lil batili wa la wafa'a lil muluki wa la sudada li syai'il khuluqi wa la radda li qada'illah. Kalimat ini saya ambil dari sebuah buku berjudul Nasaihul Ibad yang ditulis oleh seorang ulama Indonesia yang terkenal, Imam An-Nawawi Al-Battani. Hadirin sekalian, jamaah kajian parkiran dakwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahnaf bin Qais beliau mengatakan, tidak ada istirahat bagi orang yang hasud. Tidak ada istirahat, tidak ada ketenangan bagi orang yang mempunyai penyakit hasad di dalam hatinya. Sebagaimana yang dinukil oleh Abdul Mu'ti As-Samlawi dari gurunya Syekh Badri radhiyallahu anhu, orang hasad itu akan diuji dengan 5 ujian. Yaitu dia selalu dicaci. Karena orang yang hasad itu mesti sesuatu yang tidak baik yang ada pada hatinya, dia akan dicaci. Yang kedua, dia akan selalu sedih karena rasa hasad di dalam hatinya tersebut. Tertutup dari pintu taufik, pertolongan Allah. Kemudian juga selalu kena musibah yang tidak ada nilai pahalanya. Biasanya kan kalau kita mendapatkan musibah kan akan mendapatkan ampunan dosa kita, ya. Tetapi orang yang hasad itu, maka di antara ujiannya bagi dia adalah dia tidak akan mendapatkan pahala dari musibah yang menimpa dia. Dan yang kelima adalah akan mendapatkan murkanya Allah. Hasad, ya. Kalau Ali Al-Mawardi beliau berkata, hakikat hasad adalah rasa sangat sedih terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang melebihi dirinya. Kalau Imam An-Nawawi beliau menjelaskan lebih lanjut mengenai hasad, yakni dia memiliki angan-angan agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang darinya, ya. Dia menginginkan kenikmatan yang dimiliki orang lain tersebut hilang. Kenikmatan tersebut dalam hal apapun. Dia tidak ingin orang lain itu senang, dia tidak ingin orang lain itu bahagia, tidak ingin orang lain itu memperoleh kenikmatan. Ada yang sampai ke dalam taraf dia menginginkan kehancuran orang tersebut. Dia menginginkan kenikmatan tersebut lenyap dari orang lain dan ada pada dirinya. Dia menginginkan orang lain itu sengsara. Kalau bahasa kita, orang hasad itu penyakit SMS. Dia itu sedih kalau orang lain senang. Dia itu sedih melihat orang lain senang, dan dia itu senang kalau melihat orang lain sedih. Itulah hasud seperti itu. Sama-sama jualan, kejejeran, sing sebelah kok rame, muangkel. Dia dalam hatinya dongkol.
ketika ada rasa dongkol tersebut dan dia menginginkan kenikmatan orang lain, ya ramainya toko sebelah, ya, itu agar ramainya tersebut hilang dan berbalik kepada dirinya. Kalau ada rasa tersebut di dalam dirinya, itulah yang namanya hasad. Atau dia paling tidak, ya, tidaklah dia ramai, yang penting kok yorak ramai, tokomu yorak laris, aku rak laris rak toko. Itu juga termasuk bagian dari hasad. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasad itu adalah perasaan negatif yang muncul tanpa alasan yang jelas. Saat mengetahui orang lain mendapatkan hal yang baik, ya, bisa hal baik tersebut itu berupa harta benda, mungkin kemapanan, mungkin kecantikan, ketampanan, atau mungkin prestasi agama atau bahkan prestasi dunia. Ketika dia iri tersebut, ya paling gampangnya kalau kita membahasakan hasad itu ya iri dengki. Ini merupakan sifat yang tercela. Banyak riwayat di dalam hadis ataupun Al-Quran yang menjelaskan betapa berbahayanya sifat hasad ini. Ada beberapa hal tentang bahaya tentang sifat hasad ini. Yang pertama adalah hasad tersebut dapat menghanguskan kebaikan. Iyyakum wal hasad. Jagalah dirimu dari hasad, karena hasad itu sesungguhnya bisa memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Jadi ketika kita mempunyai sifat hasad tadi, ada rasa hasad di dalam hati kita, kita terhinggapi hasad di dalam hati kita, itu bisa menghapus atau bahkan melenyapkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita upayakan dengan sedemikian rupa. Susah payah kita memperbanyak amal kebaikan, tetapi gara-gara ada hasad di dalam diri kita bisa hilang, lenyap begitu saja, bagaikan terbakarnya kayu bakar, ya, dengan api itu. Kemudian yang kedua, bahayanya hasad itu adalah, ya, hasad itu merupakan dosa pertama di langit dan di muka bumi. Usyallahu bihi fis sama al-hasad wa awalud dunuba usyallahu bihi fil ard al-hasad. Dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah hasad. Bagaimana hasadnya iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Demikian pula dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah juga hasad, ya. Bagaimana hasadnya salah seorang anak dari Nabi Adam yang bernama Qabil terhadap adiknya yang bernama Habil. Ini juga merupakan hasad yang pertama kali di bumi. Dosa hasad yang pertama kali di bumi adalah, ya, dosa yang pertama kali di bumi itu adalah hasad. Bahkan sampai terjadi sebuah pembunuhan, ya, gara-gara dia melihat orang lain mendapatkan kesenangan dan dia tidak suka akan hal itu. Dia sedih, dia tidak suka kalau melihat orang lain senang, dia tidak suka kalau orang lain memperoleh kenikmatan, ya. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Oleh sebab itu, maka akan lebih baik jika kita memberikan perhatian lebih terhadap sifat hasad ini, karena memang saking berbahayanya dan agak sulit untuk menyadari hasad tersebut. Karena perbuatan itu tadi bisa melenyapkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga dari bahaya hasad itu hilang kemuliaan dan masuk neraka Jahannam. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini adalah hasad yang pertama yang dilakukan oleh iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia merasa lebih, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Engkau diciptakan dari api dan aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah.
Dia menganggap lebih mulia daripada Adam. Penyakit hasad ini dia merasa lebih, ya. Apalagi yang seperti ini, ya. Ini pun juga banyak yang menghinggapi penyakit-penyakit ini pada orang-orang sekitar kita sekarang, yaitu menganggap dirinya itu paling, ya. Dia lebih mulia dibanding dengan yang lain, sementara yang lain itu salah, yang lain itu remeh. Naudzubillah. Dan sebetulnya yang keempat itu adalah orang yang melakukan hasad itu adalah melakukan hal-hal yang sia-sia. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamassaktum hasanatun tasu'uhum wa in tusibhum sayi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum sayi'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ya. Di dalam surah Al-Imran ayat 120 bisa dilihat nanti. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Sikap hasad itu seperti itu. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka itu sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya, ya, atas apa yang mereka kerjakan. Jadi sejatinya orang yang dihasati itu, ya, boleh saja, tentunya tidak masalah, ya. Bahkan yang merasa sedih, yang merasa senantiasa galau, yang merasa menderita itu adalah orang yang melakukan hasad tersebut. Sementara yang dihasati santai saja. Kalau kita tetap bersabar, kita tetap bertakwa kepada Allah, tidak akan ada pengaruhnya orang yang berbuat hasad kepada kita itu. Itulah yang disebutkan oleh tadi Ahnaf bin Qais. Ini adalah sisi buruk bagi seorang manusia kalau orang tersebut mempunyai hati yang ada hasad di dalam hatinya. Kemudian wala muru'ata lil kadzubi. Tidak ada muruah, tidak ada harga diri bagi seorang kadzab, seorang pendusta. Pendusta itu adalah perangai yang tidak baik. Perangai, kalau perangai yang baik atau sifat yang baik itu adalah dia akan senantiasa menjaga sikap agar selalu bersikap luhur, sehingga tidak nampak melakukan suatu perbuatan yang buruk. Sementara kalau kadzab, orang yang berdusta itu merupakan perilaku-perilaku yang buruk, ya. Ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'amala an-nasa falam yadlimhum wa haddathahum falam yakdzibhum wa wa'adahum falam yukhlifhum fa huwa mimman kamulat muru'atuhu wa dhaharat 'adalatuhu wa wajabat quwwatuhu. Barang siapa yang bergaul dengan orang lain kemudian dia tidak berbuat zalim, dia itu berkata dengan mereka tanpa berdusta dan berjanji kepada mereka tanpa berkhianat, maka orang tersebut adalah orang-orang yang telah sempurna merangainya dan tampak keadilan serta tetap persaudaraannya. Ini adalah yang perilaku yang baik. Akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Ahnaf bin Qais tadi adalah jika seseorang itu mempunyai sifat pendusta. Saya sudah menulis tapi belum rampung, ya. Maksudnya hanya sebuah tulisan kecil. Kalau seandainya bohong sekali, 2 kali mungkin masih bisa ditoleransi, ya, mungkin karena kondisi. Tetapi kalau sudah berkali-kali melakukan kebohongan, maka dia tidak akan mempunyai harga diri. Ini berdasar dari kalimat ataupun yang pernah disampaikan oleh Ahnaf bin Qais. Dan itu adalah merupakan salah satu
sifat seorang munafik, orang yang berdusta. Itu adalah merupakan sifat dari seorang munafik. Dari Abdullah bin Amr, dusta, ayatul munafiki talatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzdzaba, ketika dia itu berkata maka dia itu suka dusta, suka bohong, ya. Wa idza tumina khana, ketika diberi amanah dia khianat, dia tidak bisa menjaga amanah. Wa idza ahada akhlafa, ketika dia berjanji senantiasa menyelisih. Itu adalah ciri-ciri orang munafik tulen. Kalau 3-tiganya ada pada diri seorang, ngomong sekali, 2 kali dusta, 3 kali dusta, dan sering berdusta, maka akan tercap menjadikan merek dirinya dia seorang pendusta. Karena biasanya ketika orang tersebut dusta, dusta yang pertama akan menjadikan dia akan berdusta selanjutnya. Dusta yang pertama itu dia akan menciptakan dusta-dusta selanjutnya. Dia akan senantiasa terperangkap di dalam dusta yang dia lakukan sendiri, ya. Pernah kalau saya gambarkan, ketika seseorang itu biasanya pulang kerja jam 4:04 itu sudah pulang sampai ke rumah. Bahkan tetangganya itu sampai hafal betul jam 4:04 itu dia sudah lewat rumahnya. Kemudian suatu saat dia itu pulang kok jam 5 lebih. Bahkan istrinya pun telepon kepada bapaknya itu, "Pak, kok ini jam 5 lebih kok belum pulang?" Kemudian bapaknya ternyata dia melakukan dusta. Padahal dia tidak ada cara tertentu, hanya pergi sama teman-temannya. Dia bilang, "Maaf, ini sedang ada meeting, ya. Ini sedang ada rapat mendadak di kantor." Padahal dia sedang melencer sama temannya. Makanya dia tadi pulangnya telat jam 5 lebih, bahkan sampai setengah 6. Ini adalah dusta yang pertama. Ketika dia pas lagi jalan lewat depan rumah tetangga yang hafal jam 4:04 itu sudah di depan rumahnya, ini kok jam 5 lebih, hampir setengah 6 kok baru pulang. Loh Pak, kadingaren, biasanya jam segini itu sudah di rumah, jam 4:04 itu sudah di rumah. Kok ini jam segini baru pulang? Anu Pak, tadi sedang ada meeting. Dusta kedua kali. Pulang sampai rumah ketemu anaknya. Pak, katanya tadi nanti kalau sudah pulang dari kantor mau pergi jajak ke aku atau pergi ke mall. Nah, ini tadi bapak lagi meeting. Sudah 3 orang yang didustai karena dusta yang pertama. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bahwasanya kalau disebutkan, ya, oleh seorang Ibnu Hajar, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menukil perkataan Ibnu Battal rahimahullah, apabila seorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapatkan julukan berat sebagai pendusta, maka dia tidak lagi mendapatkan predikat sebagai mukmin yang sempurna, bahkan termasuk berpredikat sebagai orang munafik. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi itu tadi seorang pendusta yang ketika dia itu ngomong biasanya sok dusta. Kalau berjanji senengannya yo janji-janji tok. Pernah janji begini, janji tidak pernah ditepati. Naudzubillah ta'ala. Jangan melihat orang lain, jangan terlalu jauh kita menempatkan kalimat ini tadi atau ciri-ciri tadi kepada orang lain. Coba kita ukur diri kita sendiri, apakah kita termasuk golongan ini? Kalau iya, maka sekarang ini mulai saatnya untuk berbenah. Apakah saya masih suka sering berdusta? Apakah saya masih sering untuk mengingkari janji? Ataukah saya ini sudah bisa memegang amanah atau belum? Jadi jangan terlalu kemudian, oh iya bapak itu sukanya bohong, bapak ini. Jangan terlalu jauh kita menjustifikasi orang. Tapi cobalah kita pertama kali yang kita korek itu adalah diri kita sendiri. Karena tujuan kita kali ini adalah sedang tadi
bagaimana agar kita itu menjadi orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya, ya hati kita. Hati kita saja masih belum begitu beres ya. Bukan berarti kemudian tidak boleh mengoreksi orang lain, bukan. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh dakwah memberitahukan pada orang lain yang ma'ruf itu, bukan. Juga bukan berarti ada larangan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Rasulullah itu pernah ditanya, hadis ini dari Anas bin Malik. Ya, wahai Rasulullah, saya tidak akan berbuat ma'ruf, saya tidak akan menyuruh orang lain berbuat ma'ruf sebelum saya melakukan seluruh kema'rufan. Saya tidak akan menyuruh orang lain berbuat kebaikan sebelum saya bisa melakukan seluruh kebaikan. Dan saya tidak akan melarang orang lain dari kemungkaran sebelum saya bisa meninggalkan seluruh kemungkaran. Ya. Apa jawab Kanjeng Nabi? Tidak. Tetaplah kamu itu menyuruh orang lain untuk berbuat baik, walaupun kamu belum bisa melakukan seluruh kebaikan. Dan tetaplah kamu itu melarang orang lain dari sebuah kemungkaran, walaupun kamu itu belum bisa meninggalkan seluruh kemungkaran. Walaupun memang ada ayat yang memang agak berat ya, di dalam surah As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian berbuat? Kabura. Allah itu murka. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak diperbuat. Dan ini yang berat. Dua ayat ini, ayat kedua dan ketiga di dalam surah As-Saff ini berat, terutama bagi para dai, orang yang suka memberikan tausiah. Tetapi bukan berarti terus kemudian gara-gara ayat ini kemudian kita tidak mau memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan. Sembari kita tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, sembari itu pula kita memperbaiki diri kita. Semoga Allah berikan kemudahan dan kekuatan untuk bisa memperbaiki diri. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kata Ahnaf bin Qais, wala hilata lil bakhili, yaitu beliau mengatakan tidak ada tipu muslihat bagi yang kikir. Memang adalah kikir itu sesuatu perilaku ataupun sifat yang buruk, pelit ataupun kikir atau bakhil. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat pelit, jauhilah sifat kikir, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat pelit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Atau juga jenengan bisa membaca juga di dalam Al-Quran, nanti bisa dilihat di dalam surah Muhammad ayat yang ke-38. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah, lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak kikir, sejatinya kita sedang mengamalkan ayat Allah. Karena memang perintah Allah itu untuk gemar infak, gemar bersedekah, ya. Dan orang-orang yang bertakwa itu salah satu ciri-cirinya ada dia juga gemar infak, ya. Ketika di dalam surah Ali Imran 133, 134, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa dia?
ayat 134 disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Di awal-awal surat Al-Baqarah pun juga disebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Tidak semua untuk diinfakkan itu, ya. Dari sebagian rizki itu pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kikir, yang dia itu tidak mau menafkahkan harta di jalan Allah, maka sejatinya kepikiran mereka itu akan merugikan dirinya sendiri. Karena biasanya kikir itu akan mengganggu hubungan kita sesama muslim, sesama dengan anggota masyarakat. Bahkan itu bisa akan menghapuskan pahala, ya. Bisa menjadikan dia jauh dari Allah, bahkan jauh juga dari surga. Naudzubillah, naudzubillah. Kita pernah mendapati sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Ada 3 hal yang dianggap dapat membinasakan kehidupan manusia, yaitu pikir atau kebakilan yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub, yakni berbangga pada diri kita sendiri. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa penyakit hati atau sesuatu yang bisa mengotori hati yang seharusnya kita hilangkan agar hati kita lebih bisa bersih. Tentunya masih banyak hal-hal yang bisa mengotori hati, tapi beberapa hal ini yang disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga kita menjadi orang yang benar-benar yang disampaikan oleh Allah, orang-orang yang beruntung, yakni yang berusaha membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Kalau di dalam surah Al-A'la, maka qad aflaha man tazakka, sama juga. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Dari saya cukupkan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jenengan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.